Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Dasar dan Praktik. Kita masuk ke pertemuan 2, Analisa Transaksi dan Persamaan Akuntansi. Soal ilustratif. Said Jamil, kantor pengacara, adalah perusahaan perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh Said Jamil. Pada tanggal 1 Juli 2015, kantor pengacara Said Jamil memiliki aset dan liabilities sebagai berikut. Cash $1.000, account receivable $3.200, supplies $850, land $10.000, account payable $1.530. Kantor tersebut untuk sementara menyewa ruangan dan peralatan kantor sambil menunggu pembangunan gedung kantor di atas tanah yang dibeli tahun lalu. Transaksi bisnis selama bulan Juli adalah sebagai berikut. A. Menerima pembayaran tunai dari klien atas jasa sebesar $3.928. B. Membayar utang kepada kreditur $1.055. C. Membayar kas dari Said Jamil sebagai investasi tambahan $3.700. D. Membayar sewa kantor bulanan sebesar $1.200. E. Membebankan jasa hukum pada klien yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar $2.025. F. Membeli perlengkapan alat tulis untuk operasional kantor secara kredit $245. G. Menerima kas atas pelunasan piutang dari klien sebesar $3.000. H. Menerima tagihan atas jasa bantuan hukum yang diterima dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Bangsa untuk bulan Juli akan dibayar pada tanggal 10 Agustus sebesar $1.635. Yang ini bukan A ya, I. Membayar beban sebagai berikut. 1. Beban gaji karyawan $850. 2. Beban utilitas, listrik, air, dan telepon $325. 3. Beban layanan penjawab $250. 4. Beban lain-lain $75. Nah, yang B ini J ya. Setelah dihitung, supplies yang tersisa $980, sehingga beban pemakaian supplies selama bulan berjalan $115. Yang terakhir, Said Jamil menarik tunai $1.000 dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Instruksi yang pertama, hitung jumlah ekuitas pemilik atau modal Said Jamil per 1 Juli 2015. Nomor 2, buatlah dalam bentuk persamaan akuntansi seperti aset, liabilities, equity dalam bentuk tabel. Menunjukkan setiap kenaikan dan penurunan akibat dari setiap transaksi dan saldo akhir setelah terjadinya transaksi. Kita jawab untuk pertanyaan pertama, menghitung ekuitas. Rumus dari persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, jika equity yang dicari, maka bisa rumusnya aset dikurang liabilities sama dengan equity. Kita cari dulu asetnya. Tadi asetnya apa aja? Nah, kita lihat di soalnya.
ada cash 1000, account receivable 3.200, supplies 850, land 10.000. Kita masukkan di sini. Nah, ini ya, yang tadi atas. Lalu liabilities-nya. Liabilities di soal kita lihat. Nah, ini account payable. Account payable-nya 1.530. Masukkan, dikurang 1.530. Ini asetnya kita totalnya 15.050. Lalu dikurang liabilities 1.530. Sehingga equity-nya 13.520 dolar. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Buat dalam bentuk persamaan akuntansi. Dari soal ini kita masukkan dulu ya, saldonya tadi ini. Cash, account receivable, terus sampai account payable, sampai tadi equity yang telah kita cari tadi. Cash-nya 1.000. Kita masukkan. Nah, ini cash. Description-nya saldo. Tadi cash-nya saldonya berapa? 1.000. Lalu account receivable 3.200 kita masukkan. Nah, ini account receivable tadi berapa? 3.200. Lalu kita lihat lagi di soalnya. Supplies 850. Nah, ini supplies. Kita masukkan 850. Land 10.000. Masukkan. Nah, ini land. Kita tulis 10.000. Account payable 1.530. Nah, ini account payable 1.530. Nah, untuk equity 13.520 itu 10.000-nya modal dan sisanya 3.520-nya laba ditahan. Tadi modalnya share capital 10.000. Lalu laba ditahan, retain earnings 3.520. Lalu transaksi yang A. Kita lihat di soal. A. Menerima pembayaran tunai dari klien atas jasa sebesar 3.928. Nah, kalau ada pembayaran, maka kas bertambah. Lalu honor atau fees bertambah 3.928.
kas bertambah 3.928. Lalu honor fees earn 3.928. Nah, dari sini maka setelah ada transaksi kita cari saldonya. Di description-nya kita tulis saldo. Nah, kita cari saldonya. Untuk cash 1.000 ditambah 3.928. 4.928. Ya, cashnya tadi dari 1.000, saldonya ditambah dengan transaksi yang A 3.928 menjadi saldonya 4.928. Lalu account receivable. Nah, karena tidak ada transaksi atas bentuk account receivable, langsung aja. Jadinya 3.200. Supplies langsung 850. Land langsung 10.000. Account payable langsung 1.530. Share capital langsung 10.000. Retain earning 3.520. Fees earn 3.928. Lalu kita masuk untuk transaksi yang B. Transaksi yang B, membayar utang kepada kreditur 1.055 dolar. Berarti kalau kita membayar, nah berarti cash kita berkurang, lalu utang kita berkurang. Cash berkurang, utang berkurang. Nah, kita lihat. Yang B tadi, cash-nya berkurang 1.055. Nah, cash-nya berkurang 1.055. Lalu utangnya berkurang. Account payable berkurang minus 1.055. Nah, setelah ini kita cari saldonya. Saldo. Nah, kita cari saldonya. Langsung saja kita pakai rumus ya. Rumusnya sama dengan B6 ditambah. Kok ditambah, Pak? Kan tadi yang transaksi B-nya berkurang. Nah, karena sudah ada minusnya di belakang dolarnya tadi. Ya, tinggal ditambah aja. Ya, tambah. Biar nanti selanjutnya yang tidak ada minusnya otomatis bertambah. Ya, kita tinggal tarik rumusnya. Jadi B6 ditambah B7. Nah,
3.873. Iya. Langsung dari sini kita tarik rumusnya untuk mencari saldo semuanya. Ya. Untuk mencari saldo semuanya, tarik rumus. Jadi mudah kan? Nah, jadi mudah. Sini kelihatan bahwa account payable-nya di sini 475. Nah, seperti ini. Setelah selesai mencari saldo, kita masuk ke transaksi C. Di description-nya C. Kita lihat transaksi yang C. C membayar kas dari Said Jamil sebagai investasi tambahan. 3.700. Berarti apa nih? Ada kas yang masuk, kas bertambah. Lalu modal Said Jamil bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Kasnya bertambah 3.700. Nah, seperti ini. Lalu modalnya di sini share capital 3.700. Nah, seperti ini. Setelah ini sama. Ya, kita cari saldo. Saldo di description-nya. Lalu kita pakai rumus saja, ditambahkan, ya, sama dengan B8 ditambah B9. B8 ditambah B9. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita copy ke semuanya. Seperti ini. Jadi terlihat rumus jumlahnya semua, jumlah saldo semuanya. Transaksi yang D. D. Kita lihat transaksi yang D. Membayar sewa kantor bulanan 1.200. Kalau saya membayar sewa berarti kas berkurang, kasnya berkurang. Bayar berarti kasnya berkurang. Lalu sewa kantornya juga bertambah, tapi dia nanti mengurangi modal. Berarti di sini, nah yang D berarti cash-nya berkurang, minus 1.200. Nah, seperti ini. Iya. Lalu biaya sewanya. Nah, di sini rent expenses, ya, minus 1.200. Dari sini kita cari saldo. Tulis saldo. Sama tadi pakai rumus juga biar cepat. Sama dengan B10 ditambah B11. B10 plus B11.
Nah, seperti ini. Jadi lebih gampang. Ya, setelah itu kita tarik rumusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini di saldo untuk rent expenses 1.200. Kenapa dia minus? Nanti dia akan mengurangi equity. Ya. Lalu kita ke transaksi E. Kita lihat transaksi E. E membebankan jasa hukum pada klien yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 2025. Berarti di sini piutang usahanya bertambah. Lalu honor fees earned bertambah 2025. Kita lihat, masukkan ke persamaannya. Nah, di account receivable piutang 2025. Nah, ini ya. Lalu di fees earned 2025. Nah, seperti ini. Yang E. Lalu cari saldo. Saldo. Ini sama juga ya. Tadi pakai rumus saja, sama dengan B12 ditambah B13. Setelah ini sorot kopi. Ya. Akan terlihat saldo untuk account receivable bertambah. Ya. Ini. Account receivable saldonya bertambah. Kita lihat transaksi yang F. F membeli perlengkapan alat tulis untuk operasional kantor secara kredit. Berarti kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya kita bertambah. Tetapi di sini Anda lihat secara kredit, berarti utang bertambah. Ya. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. 245. Nah, ini supplies 245. Ya. Lalu account payable 245. Nah, seperti ini. Setelah ini sama, kita cari saldonya. Pakai rumus lagi. B14 ditambah B15. B14 ditambah B15. Nah, kita sorot lagi. Nah, seperti ini. Nah, nampak di sini saldo untuk supplies menjadi 1095.
saldo untuk account payable, utang, 720 saldonya. Ya. EF. Lalu transaksi G. G menerima kas atas pelunasan piutang klien. Kalau menerima kas, berarti kasnya bertambah. Ya. Lalu piutangnya berkurang, kas bertambah. Piutang berkurang 3.000. Nah, dari yang transaksi G, kas bertambah 3.000. Seperti ini. Lalu piutang berkurang 3.000. Nah, jadi minus, ya, piutang berkurang. Account receivable berkurang. Setelah ini cari saldo. Kita pakai rumus lagi biar cepat. B16 ditambah B17. B16 ditambah B17. Lalu kita seperti ini. Ya. Nampak di sini saldo kasnya bertambah. Ya. Lalu jadi 9.373. Saldo account receivable piutangnya berkurang. Yang lainnya tetap karena tidak ada transaksi. Transaksi H. Kita lihat soalnya. H. Menerima tagihan atas jasa bantuan hukum yang diterima dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Bangsa untuk bulan Juli. Akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus. Ya, untuk yang H berarti hutangnya bertambah. Lalu para legal expenses-nya nanti bertambah, tapi karena dia expenses, kita tulisnya jadi minus. Ya. Di account payable 1.635. Hutangnya bertambah. Lalu di para legal expenses ini minus 1.635. Nah, seperti ini. Kita cari saldo. B18 tambah B19. Kita sorot. Nah, seperti ini. Jadi, account payable-nya, kita lihat saldonya bertambah. Lalu, I. Membayar beban sebagai berikut. Beban gaji karyawan 850. Nah, kita tulisnya di sini. Ya, beban gaji. Wage expenses. Minus 850.
Nah, nomor 2, beban utilitas listrik, air, telepon 325. Nah, kita di utilities expenses. Nah, min 325. Yang nomor 3-nya beban layanan penjawab 250 di advertising service expenses min 250. 4, beban lain-lain 75. Nah, kita masukkan tadi yang 75 ini di beban lain-lain, miscellaneous expenses minus 75. Nah, tadi beban expenses ini ditambahkan totalnya, jadi kasnya berkurang min 1.500. Ini 1.500 dari mana? Yang tadi beban tadi yang ada 4 macam ini ditambahkan jadi 1.500. Setelah ini kita cari saldo. Nah, pakai rumus lagi biar cepat. B20 ditambah B21. Nah, 7 kasnya bisa kita lihat saldonya 7.873. Lalu kita copy. Nah, akan terlihat saldo masing-masing perkiraan. J. Nah, kita masuk ke J. Nah, ini yang B ini jadi J ya. Setelah dihitung supplies yang tersisa 980, maka untuk bebannya, beban supplies-nya, selisihnya tadi ya. Jadi beban pemakaiannya dihitung tadi yang di awal ditambah tadi sisanya ini, maka bebannya menjadi 115 dolar. Nah, maka supplies-nya berkurang dan supplies expenses juga berkurang. Nah, ini di supplies ya, min 115. Lalu di supplies expenses, beban peralatan ya, min 115. Nah, seperti ini. Kita cari saldo ya. Nah, nampak di sini supplies expenses ya, saldonya jadi 115. Nah, supplies-nya menjadi 980 yang ada. Nah, ini di soalnya kan tadi tersisa 980. Nah, jadi selisihnya tadi itu beban. Selanjutnya, Said Jamil menarik tunai 1.000 untuk keperluan pribadi.
Maka dari sini kalau dia menarik berarti kasnya berkurang. Lalu dividennya juga. Ya. Kita masukkan yang K ya. Cashnya minus 1000. Lalu di dividennya minus 1000. Nah, seperti ini. Ya. Kita cari saldo. Sama dengan B2425. Nah, saldonya nampak. Kita cari totalnya. Nah, total. Ya. Berapa total asetnya? Berarti yang tadi cash ini ya ditambah account receivable ditambah supplies ditambah land. Berapa? Sama dengan B26 ditambah C26 ditambah D26 ditambah E26. Nah, ini asetnya berjumlah $20.078. Lalu untuk total dari account payable, utang. Ya. Utangnya itu 2.355. Ya. Nah, sedangkan total dari equity kita cari H26
Nah, equity-nya total dari kita share capital, retain earning terus sampai dengan miscellaneous expenses 17.723. Jadi ini persamaan akuntansinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.